Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa saya memberi judul ya tentang belajar tangguh dari anak-anak Palestina? Karena saya ingin menghadirkan optimisme dan kegembiraan dibanding kesedihan dan kesenduan gitu ya kalau kita bicara Palestina. Karena bicara Palestina itu yang diharapkan juga sama saudara-saudara kita di Palestina itu adalah bukan rasa duka cita yang teramat dalam gitu ya dari kita, tapi kita tuh kayak supporter gitu ya. Kayak kita lagi nonton bola gitu ya, dan kita tuh ngasih supporter terbaik gitu ya buat orang yang bertarung di lapangan gitu ya. Jadi, saudara-saudara di Palestina itu lebih suka gitu ya, kita itu berteriak-teriak lantang, berisik gitu ya, untuk memberikan supporter gitu, untuk memberikan, support gitu ya kepada mereka gitu ya, ketimbang cuma rasa iba gitu ya, rasa sedih gitu ya, rasa, duka cita yang mendalam dan lain sebagainya gitu kan ya. Dan itu yang ingin saya hadirkan gitu ya dari judul ini, di tengah semua berita duka cita tentang Palestina, mari kita hadirkan optimisme itu gitu ya, bahwa kita bisa belajar banyak gitu ya, bahkan bukan cuma dari ibu bapak mereka, tapi dari anak-anak kecil gitu ya, yang ada di sana gitu. Kira-kira seperti itu gitu ya. Jadi, kayaknya udah cukup gitu ya kabar duka, kabar yang sangat, menyayat hati gitu ya, yang, disebarkan oleh media gitu ya, oleh teman-teman kita netizen, baik, netizen yang ada di Gaza itu sendiri gitu ya, kemudian disebarluaskan dan sebagainya gitu kan ya. Maka mari kita hadirkan gitu ya optimisme. Mari kita hadirkan, kegembiraan gitu ya sejenak ketika mereka sekarang sedang bangkit berjuang melawan, ketertindasan gitu ya. Bayangkan teman-teman, kalau misalnya kita bayangkan hari ini tuh, ya Gaza itu seperti orang Jawa yang lagi dipimpin sama Pangeran Diponegoro untuk melawan gitu ya. Karena Jawa itu terlalu terlalu tunduk gitu sama Belanda saat itu gitu kan ya, makanya, dan kemudian kata Pangeran Diponegoro, "Lawan!" gitu kan, kita nggak boleh gitu ya, kita tidak boleh, terlena gitu ya, dijajah gitu ya sama Belanda, atau misalnya seperti rakyat Surabaya gitu ya, yang bergerak melawan gitu ya, dipimpin oleh Bung Tomo. Mari kita lihat dari sudut pandang itu teman-teman, biar sesedih apapun, semenyayat apapun, kita tetap itulah secercah harapan gitu ya, secercah, optimisme bahwa kita yakin banget gitu ya, suatu saat kita akan ke Al-Quds gitu ya, dalam keadaan Palestina merdeka. Dalam keadaan cap di paspor kita namanya Palestina gitu ya. Karena sekarang kalau kita mau ziarah ke Al-Quds ya, karena ziarah ke Al-Quds itu adalah sunnah ya, maksudnya, ada gitu dalam hadis Nabi, harus jadi cita-cita kita gitu ya, selain, kita kita mengunjungi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, harus jadi cita-cita kita juga gitu ya, mengunjungi Al-Quds gitu ya, Baitul Maqdis gitu kan ya. Tapi hari ini kalau kita mau ke sana, itu di paspor kita ada apa, capnya tuh Israel. Tapi mudah-mudahan gitu ya, ada optimisme suatu saat, kita akan datang ke sana dengan cap di paspor kita itu namanya Palestina, kembali kepada pemilik, eee, yang haknya, begitu ya. Jadi, ya mudah-mudahan, kayak, "Oh, Gaza bangkit lagi," kayak ngerasa tuh, nah, ternyata Gaza belum mati, ternyata Gaza masih, punya semangat gitu ya untuk bertahan. Karena, selama 75 tahun ini ya tinggal Gaza, dan kalau tepi barat mah sebenarnya, jadi bayangkan teman-teman, gimana kebanggaan rakyat Aceh gitu ya. Jadi rakyat Aceh itu adalah kalau menurut penjajah Belanda itu adalah, suatu kawasan yang bahkan
kayak hampir kayak dalam tanda petik itu tidak bisa dijajah gitu, tidak mampu dijajah gitu eh, sama Belanda gitu, tidak mampu dijajah gitu sama Belanda karena apa tuh namanya perlawanan rakyatnya luar biasa gitu ya Aceh itu. Nah bayangkan seluruh seluruh tanah Palestina itu Gaza itu kayak Aceh zaman dulu gitu ya. Jadi apa tuh namanya kawasan yang kayak untouchable gitu ya sama susah banget nih dikuasai gitu ya sama apa tuh namanya sama penjajah sampai kemudian Horgonza harus sampai kemudian pura-pura masuk Islam dan lain sebagainya gitu ya, untuk kemudian bisa benar-benar mengambil Aceh. Nah kira-kira tuh gambaran Gaza itu kayak gitu ya. Jadi wilayah nih suatu tempat yang susah banget buat dimasukin sama penjajah, sementara yang lain udah dikooptasi gitu. Jadi kondisi hari ini seluruh wilayah Palestina yang namanya dulu namanya Yerusalem itu sekarang sudah capnya secara de facto dan de jure itu adalah Israel. Jadi dulu Israel tuh tidak punya bangsa. Jadi kayak orang Belanda misalnya masuk Indonesia terus semuanya dinamain namanya Belanda gitu. Kayak gitu ya. Apa tuh namanya? eh nah, ada dua apa tuh namanya wilayah yang belum dikuasai dalam tanda petik oleh Israel itu ada namanya tepi barat dan Gaza. Dan dua-duanya itu jauh dari Al-Quds ya, jauh dari Baitul Maqdis gitu teman-teman. Jadi Baitul Maqdis itu sendiri sudah di wilayah kekuasaan Israel, bayangkan gimana ya. Nah, tapi tepi barat itu cuma de facto aja negara Palestina, tapi cuma de jure aja, cuma secara kenegaraan aja dia namanya Palestina, tapi apa secara de facto gitu ya, dia tetap di bawah kekuasaan Israel gitu ya. Bahkan di tepi barat itu makanya yang namanya PLO itu ya, PLO di tepi barat itu makanya kenapa misal hari ini ramai gitu ya ada banyak yang bikin simbol semangka gitu ya karena di tepi barat pengibaran bendera Palestina itu dilarang dan orang tepi barat ya harus nurut karena dia secara de jure secara undang-undang secara hukum sudah dikuasai gitu ya itu kayak di kayak two state gitu ya apa ada dua negara sebenarnya di tepi barat itu kayak gitu ya. Nah sebenarnya secara yang belum dikuasai sama Israel itu ya secara de facto dan de jure itu Gaza. Makanya sama Israel tuh Gaza itu disebut sebagai sama di itu ya di tembok gitu ya. Makanya Gaza itu kayak air prison the the biggest air prison. Jadi apa tuh namanya penjara eh, penjara yang terbesar gitu. Jadi emang ditembok kan ya, ditembok gitu ya. Gaza itu ditembok biar dia terisolasi gitu ya. Saking rakyatnya itu nggak mau gitu ya, tetap susah banget buat nguasain Gaza ini. Nah, kira-kira Gaza itu lebih besar sedikit kali ya dari Depok ya, dan kira-kira penduduknya 2 juta. Nah, kalau dalam logika gitu ya, 2 juta ini gampang banget ya kalau tiap hari di penjara, dihukum, ditakut-takutin, gampang banget nggak sih menyerah? Tapi ya itu salah satu keberkahan Allah itu 2 juta ini tetap selalu ada gantinya gitu ya, dan selalu tetap hidup dan selalu tetap hadir dan semangatnya tetap menyala-nyala gitu ya. Sementara semua wilayah Israel yang lain, wilayah Palestina yang lain mah sudah aman dan sudah nyaman aja mungkin ya dan aman dan rasa nyaman apa namanya dikooptasi oleh Israel. Sebagaimana mungkin kita juga bisa ya menyaksikan kalau kita baca-baca sejarah gitu ya ada banyak juga gitu bangsa Indonesia yang ngerasa nyaman dulu dijajah sama Belanda. Makanya lama banget kan Belanda menjajah kita. Dia terlalu ya apa yang menjajahnya merasa nyaman-nyaman aja lah jadi bangsa terjajah gitu kan ya. Dan merasa dibantu juga mungkin difasilitasi juga mungkin Allah alam tapi ternyata ada pahlawan-pahlawan gitu ya yang nggak bisa dibiarkan kayak gini terus gitu kan dan kemudian melawan. Nah, kalau di Palestina itu salah satu contohnya itu adalah Gaza ini. Itu kira-kira teman-teman gambarannya.
Nah, ini ayat yang tadi kita tadabbur ya, bahwa ternyata kalau di Gaza itu yang namanya keberkahan itu ya bukan cuma soal uang gitu ya, bukan cuma soal rezeki, tapi soal anak-anak yang tumbuh sehat, cerdas, apa tuh namanya, dalam keterbatasan apapun begitu. Apa tuh namanya, tanah yang penuh berkas itu ya. Jadi, apa tuh namanya, ya itu kalau misalnya, apa, jadi, saya pernah diceritakan ya ada salah satu anggota, DPR kita dulu ya, berkunjung ke Gaza gitu ya atas atas, apa, atas misi kemanusiaan gitu kan. Terus kemudian mereka, di sana Eee, bertemu dengan, ibu-ibu Gaza gitu ya. Terus kemudian ibu-ibu Gaza itu nanya gitu ya ke anggota DPR kita ini dari Indonesia, "Ibu, Ibu sudah S3 gitu ya, udah sekolah, udah sampai mana?" Gitu ya. Terus kata ibunya, "Belum," gitu ya. Terus udah gitu Ibu sudah hafiz Quran, sudah hafiz, seluruh 30 juz? "Belum," kata dia gitu. Terus ibu Gaza tuh nanya, "Terus kok bisa Indonesia aman, tentram, tapi Ibu belum belum ngapa-ngapain?" Kira-kira kayak gitu mungkin percakapannya ya, saya cuma, dengar cerita aja gitu kan ya. Sementara emang ibu yang Gaza ini, dia emang sudah doktor dan kemudian hafizhoh dan anaknya banyak gitu. Itu kayak cerita yang, kok bisa gitu ya, kok bisa gitu. Kebetulan saya tuh ikutin di Twitter ya, mahasiswa kedokteran gitu ya dari Gaza, mereka tetap misalnya, apa ya, belajar, wisuda, dan semua. Jadi anak-anak Gaza hari ini tuh ya kayak cita-citanya tuh cuma 2 gitu ya, kalau nggak jadi dokter, jadi tentara gitu kan. Dan dua-dua misinya itu ya bukan buat dirinya gitu ya, kalaupun jadi dokter ya bukan buat supaya gue jadi kaya gitu, tapi supaya saya bisa gitu ya, membantu banyak orang gitu ya, dan jadi tentara juga supaya saya bisa membebaskan, Al-Quds ini gitu. Kayak sesuatu yang kok bisa ya mereka tetap bisa mikirin cita-cita gitu ya, di tengah keterbatasan itu. Karena kadang saya suka mikir, kalau di Indonesia ini misalnya anak-anak yang tumbuh dari keluarga yang, apa ya, tidak mampu, kayaknya tuh kayak, aduh, kok masa depan mereka juga kayak, sesuram ayah ibunya ya gitu. Kadang-kadang suka mikir, kenapa sih kalian harus lahir, misalnya saya tuh suka mikirin kayak gitu sih sebenarnya. Kalau misalnya harus, masuk ke dalam kesehatan kemiskinan lagi dan lain sebagainya. Tapi ternyata kalau beda gitu ya, ternyata kalau di Gaza itu gitu ya, ternyata lahir dari keterbatasan pun, yatim piatu pun, mereka cita-citanya tetap setinggi itu gitu kan ya. Dan, seorang ibu di Gaza ini tuh juga kayak nampar kita banget gitu ya, kita terlalu terlena, terlalu tidak bersyukur gitu ya di tengah kenyamanan hidup di Indonesia itu kita ternyata nggak ngapa-ngapain gitu ya, apa namanya, sekolah, belum sampai ini gitu kan ya. Apa sih sebenarnya yang kalian kerjakan gitu ya, istilahnya di Indonesia gitu ya, di tengah kedamaian Indonesia ini gitu ya. Sementara ibu-ibu Gaza itu ternyata seperti itu gitu kan ya, banyak yang doktoral gitu ya, banyak yang S3 dan kemudian anaknya juga banyak banget. Dan kemudian dia, hafizah juga gitu ya. Jadi, aduh kata dia, gara-gara berkunjung ke Gaza ini saya benar-benar kayak, aduh nggak ada apa-apanya gitu kan ya. Seperti itu gitu ya. Jadi mungkin itu salah satu keberkahan juga yang Allah berikan jadi kayak pengen tanya ya, how, manage gitu ya, bagaimana me-manage waktu dan mereka gitu ya, dengan semua itu gitu kan, dan mereka tetap bisa membangun dirinya sendiri gitu. Nah, ini beberapa fakta ya tentang anak-anak di Palestina gitu ya. Jadi anak-anak di Palestina itu ya kalaupun misalnya nggak meninggal gitu ya, mereka dipenjara gitu. Ada banyak gitu ya penjara-penjara, Israel yang isinya tuh penuh gitu ya sama orang Palestina.
sama anak-anak Palestina. Dan ini juga salah satu cara ya, orang Israel untuk mematikan gitu ya semangat dari kecil gitu ya. Jadi kalau misalnya kecil itu udah punya trauma, udah punya mental yang sangat kecil gitu ya, kerdil, ya dia kalaupun tumbuh dewasa, ya dia nggak berguna juga gitu. Jadi ya nggak apa-apa gitu ya. Nah ini tuh, emang kenapa sih Israel tuh nyasar anak-anak ya, karena dia juga kalau misalnya anak-anak tumbuh dengan baik gitu ya, dengan merdeka, dengan bebas gitu ya, maka dia akan tumbuh dengan jiwa-jiwa yang kuat, maka kemudian mereka kerdilkan. Kalaupun mereka nggak mati gitu ya, maka jiwanya dimatikan gitu, dikerdilkan, nggak punya semangat perlawanan gitu ya. Jadi di penjara gitu ya, banyak banget gitu, di penjara penjara Israel tuh isinya anak-anak dengan kesalahan yang nggak tahu salahnya apa gitu ya, anak-anak gitu kan ya, seperti itu. Dan pemuda-pemudanya, ayah-ayahnya lebih banyak lagi gitu, seperti itu. Nah yang kita lihat gitu ya, apa tuh namanya, anak-anak Palestina itu, kira-kira gitu ya, apa yang bisa kita belajar gitu dari mereka itu adalah kira-kira seperti ini ya, berani, tangguh, sabar, bertanggung jawab, karena ketika ayah ibunya, menjadi syahid dan syahidah gitu ya, menjadi syuhada, maka dialah yang akan menanggung gitu ya semua adik-adiknya gitu. Padahal dianya juga masih kecil juga gitu kan, seperti itu. Apa tuh namanya, boleh teman-teman tambahkan lagi gitu ya, apa tuh namanya, boleh teman-teman tambahkan lagi apa saja nih ya, apa saja yang, apa tuh namanya, eee, sifat-sifat gitu yang ada di anak-anak Palestina, begitu. Nah, tidak lain tidak bukan ya, anak-anak Palestina ini bisa tangguh itu adalah karena mereka lahir dari ibu yang tangguh, gitu ya. Jadi, kalau misalnya kita pengen mengajarkan ketangguhan gitu ya kepada anak-anak kita, ya harusnya kita juga jadi ibu yang tangguh gitu ya, karena anak-anak itu pasti mencontoh mencontoh kita gitu ya. Bagaimana misalnya kita juga jadinya harus belajar juga gitu kan ya sama ibu-ibu di Palestina itu bagaimana kemudian mereka tangguh gitu ya dengan segala kondisi yang ada gitu kan. Jadi suami mereka kalaupun tidak meninggal ya di penjara sama aja kondisinya gitu kan ya. Di penjara dan bagaimana mereka menjadi penanggung jawab utama gitu kan di keluarganya, tapi tidak tidak lupa juga gitu ya untuk membangun dirinya, untuk membangun dirinya, untuk, apa tuh namanya, mengoptimalisasi semua kapasitas yang ada di dirinya gitu kan ya. Bukan cuma menjadi ibu bagi anak-anaknya, tapi juga menjadi ibu bagi umat gitu kan ya. Apa tuh namanya, eee bagaimana, apa ya, berani gitu mengambil resiko dan, apa tuh namanya, mengambil tanggung jawab yang lebih dari sekedar ibu buat anak-anaknya gitu kan. Misalnya, apa tuh namanya, banyak juga gitu ya perempuan-perempuan Palestina yang mengambil, apa tuh namanya, tanggung jawab misalnya sebagai dokter, sebagai guru ya. Terus kemudian sebagai relawan gitu kan ya, sebagai jurnalis gitu kan ya, bahwa dia ngerasa, apa tuh namanya, dia punya tanggung jawab gitu ya terhadap, bukan cuma untuk, anak-anaknya saja gitu ya. Jadi, apa tuh namanya, mari kita belajar gitu ya dari, ibu-ibu Palestina juga bagaimana caranya melahirkan, anak-anak yang seberani itu, setangguh itu, dan sebagainya, gitu kan ya. Jadi, ya kita dulu gitu ya, yang coba kita eee, belajar tangguh. Nah, gimana tuh caranya? Nah, balik lagi nih teman-teman, kalau misalnya kita tanya, apa sih sebenarnya yang ditanamkan gitu ya kepada anak-anak, mereka oleh ibu-ibu mereka, itu adalah cukup 2 hal ini gitu ya. Yang pertama adalah keimanan gitu ya, di mana, anak-anak Palestina ini rasanya bukan anak-anak yang takut sama kematian gitu ya. Kalau kita saksikan di media gitu ya, betapa dia menuliskan namanya gitu ya,
agar kalau dia meninggal jenazahnya itu terdeteksi gitu ya, ketahuan gitu ya. Karena, ya teman-teman, tahu sendiri ya kalau misalnya meninggalnya di bom itu ya bisa tidak berbentuk gitu kan ya. Kalau misalnya ada tulisan namanya minimal keluarganya itu bisa, apa ya, tahu gitu ya bahwa anaknya seperti ini. Jadi dan mereka menuliskan itu tanpa air mata gitu, maksudnya ya udah sih tulisin aja gitu dan sebagainya gitu. Jadi kematian itu bukan sesuatu yang ditakuti gitu ya oleh anak-anak itu gitu kan. Dan nggak a buka tiada apa ya, nggak ada kata lain gitu ya selain ya keimanan. Iman itu apa sih? Iman itu adalah, apa ya, keyakinan bahwa ya hidup itu bukan cuma di dunia. Jadi kalau bahasanya bahasanya itu adalah dia udah punya Islamic world view gitu ya. Udah punya cara pandang orang Islam seharusnya bagaimana cara pandang orang Islam. Bahwa dunia ini ya sementara, dunia ini, sebentar gitu ya. Ada kehidupan lain yang lebih ada kehidupan lain yang lebih baik buat mereka, ada kehidupan lain yang lebih lama, yang lebih abadi gitu ya. Kalau misalnya sudah ditanamkan keimanan gitu ya kepada, anak-anak gitu ya, bahwa keimanan itu kan ada 6 nih teman-teman ya, ada 6. Nah itu tuh benar-benar harus, semuanya gitu ya, harus semuanya gitu ya kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dari keimanan kepada Allah sampai keimanan kepada hari akhir, sampai keimanan kepada qada dan qadar gitu kan ya. Dan keimanan mereka terhadap, akhirat juga sangat luar biasa ya. Ada, apa tuh namanya, ada seorang anak yang ditolong dari runtuhan, dia pikir dia sudah meninggal gitu kan dan ternyata belum dan apa ya, kata-katanya itu adalah, eee, wah luar biasa ya dia itu sangat beriman terhadap, apa ya, kehidupan setelah kematian ini gitu kan ya. Dan, apa tuh namanya, dari keimanan ini tuh, banyak banget gitu ya, dari keimanan ini banyak sekali, eee, muncul, kepribadian-kepribadian atau kepribadian-kepribadian yang tadi dituliskan itu gitu ya. Dari keimanan ini akan lahir keberanian, dari keimanan ini akan lahir optimisme, dari keimanan ini akan lahir sabar, dari keimanan ini akan lahir jiwa-jiwa yang tangguh gitu ya, dengan keimanan ini. Jadi modalnya apa sih? Ya modalnya ya keimanan gitu ya. Orang apa, anak-anak Gaza itu udah nggak ada namanya tuh sirik gitu, yang ngiri gitu, yang ngelihat anak-anak Israel, apa tuh namanya, pergi ke sekolah pakai sepatu bagus, pakai tas bagus, bekal lunchbox, brand-nya bagus misalnya dan lain sebagainya, gedung sekolahnya bagus dan lain sebagainya. Mereka udah nggak ada tuh yang namanya ngiri sama hal-hal yang kayak gitu kan. Nah, apa tuh namanya, dan kok bisa? Nah, pertanyaan kok bisa ini cuma bisa dijawab dengan gimana caranya kita bisa menanamkan keimanan gitu kepada anak-anak kita dan mari kita breakdown gitu keimanan itu dari keimanan kepada Allah gitu, keimanan kepada malaikat Allah, keimanan kepada kitab-kitab Allah, keimanan kepada rasul, keimanan kepada hari akhir dan keimanan kepada qada dan qadar. Itu harus kita, eee, apa, kita berikan kepada mereka, mungkin kita bisa bikin, apa ya, kurikulum sederhana gitu ya. Kapan ya, keimanan tentang, hari akhir ini kita kasih, kapan keimanan terhadap rasul ini kita kasih gitu ya, misalnya ada gitu ya. Mungkin Eee, perbincangan-perbincangan tentang keimanan gitu buat anak-anak kita gitu. Mungkin kita bisa bikin, apa ya, kurikulum sederhananya kali ya. Misalnya, "Oh ini anak kayaknya udah ngerti nih soal" apa tuh namanya, soal, sebab akibat gitu kan misalnya. Yuk kita tanamin keimanan terhadap, apa tuh namanya, eee, hari akhir misalnya dan lain sebagainya.
Dan yang kedua adalah, apa yang ditanamkan kepada anak-anak Gaza itu adalah dekat dengan Al-Quran ya. Jadi Al-Quran itu udah kayak, healing mungkin ya buat mereka gitu kan ya, udah jadi obat segala jenis obat gitu ya, buat jiwa maupun buat fisik mereka gitu ya. Jadi ada juga tuh berita ya, video, yang apa tuh namanya, kayak anak dioperasi tanpa tanpa dibius gitu ya, dan sepanjang operasi itu dia, apa ya, membaca Al-Quran gitu ya. Jadi, Al-Quran udah kayak benar-benar kayak syifa ya buat mereka, baik sakit fisik maupun sakit, mental gitu ya. Dan ini juga, harus banget nih, jadi kayak kita, apa ya, kita iriskan gitu ya, kita apa tuh namanya, paralelkan gitu ya, keimanan dan, Al-Quran ini gitu ya, kepada anak-anak kita sesuai dengan porsi usia mereka gitu kan ya. Oh, seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah ceritakan kisah Palestina kepada anak-anak kita gitu kan. Jadi, mari kita dekatkan gitu ya, mari kita dekatkan anak-anak kita dengan, kisah-kisah, anak-anak Palestina. Mari kita kasih tahu gitu ya sama mereka kalau, kita tuh punya saudara gitu ya, punya saudara walaupun jauh tapi, dekat gitu ya, dekat di hati. Jadi, apa tuh namanya, kita bisa belajar semangat dari mereka, kita bisa belajar, apa, keberanian dari mereka dan lain sebagainya. Jadi selain kisah-kisah nabi dan rasul, selain kisah sahabat, mungkin salah satunya kita bisa ceritakan tentang kisah-kisah Palestina sama anak-anak kita. Dan ini juga misalnya, "Aduh, nggak bisa Mbak, soalnya anak-anakku terlalu nyaman hidupnya," gitu kan misalnya. Ya nggak apa-apa gitu kan, tapi kan senyamannya senyamannya tinggal di Indonesia mah pasti pernah mati lampu nggak sih? Nah, misalnya pas mati lampu itu ya kemudian kita langsung gitu ya masukkan, apa ya, kisah Palestina kalau kita mati lampunya sebentar. Kalau di anak-anak di Gaza mah, apa, sering banget gitu atau bahkan misalnya setiap hari di malam hari kondisi mereka gelap gulita, begitu. Terus, apa tuh namanya, ya senyaman apapun gitu ya di Indonesia mungkin pasti pernah ngerasa, nggak ada air gitu ya di rumah. Nah, pas nggak ada air itu baru kita, kasih gitu ya, apa tuh namanya, bahwa di Palestina mah air bukan hari ini aja yang terbatas, tapi sepanjang hari dan sebagainya. Mungkin anak-anak kita pernah jatuh, anak-anak kita pernah sakit, pernah berdarah, mari kita kasih tahu juga gitu ya bahwa, apa tuh namanya, di Palestina jatuhnya tuh karena dijahatin dan lain sebagainya gitu. Jadi, eee, anak-anak kita pasti pernah ngerasain ketidaknyamanan dan saat ketidaknyamanan itu kemudian kita bisa sampaikan kisah ini kepada anak-anak kita. Nah, ini ada 2 mungkin ya. Maaf ya ini lowbat jadi mau ngambil charger juga. Bentar, bentar. Mungkin teman-teman lain bisa nambahin ya beberapa buku rekomendasi, yang bisa kita bacakan gitu ya kepada anak-anak kita tentang Palestina ya. Ada Badai Negeri Para Nabi ya, terus kemudian ada Kenangan Mansur. Ini dua-duanya bukunya recommended banget, seperti itu. Mungkin apa tuh namanya, di sore yang syahdu ini ya, kalau di Depok sih masih syahdu, mari sama-sama kita
panjatkan doa ya buat saudara-saudara kita di Palestina gitu ya. Dan doa itu bukan cuma ya teman-teman. Justru doa itu adalah bantuan terhebat kita yang kita bisa berikan kepada bangsa Palestina gitu ya. Kapan lagi sih kita berdoa tapi bukan buat diri kita gitu kan ya. Kalau tadi di aksi Palestina itu ada yang apa ya? Ada yang spanduk tuh tulisannya, ya Allah nggak apa-apa deh doa saya dikabulkannya tertunda, tapi kalau doa buat buat orang Palestina kabulkan sekarang ya Allah. Jadi dia spanduknya kayak gitu tuh apa? Nah, spanduk yang dia pegang itu seperti itu. Ini adalah kunut nazilah teman-teman ya. Apa tuh namanya? eh Sebenarnya di apa ya sudah disarankan gitu ya untuk kita sama-sama sering membaca doa ini gitu ya di sholat kita maupun di luar sholat gitu kan ya, terutama untuk apa bangsa Palestina. Dan doa ini tuh di sama Nabi ya, sering diucapkan ketika Nabi dalam kondisi peperangan memang gitu ya. Jadi dalam kondisi perang gitu kan. Salah satu yang sering didawamkan oleh Nabi itu adalah kunut nazilah ini begitu. Mungkin kita bersama-sama ya teman-teman ya membaca eh, doa ini. Kita mulai dengan istighfar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbana. Astaghfirullahaladzim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bik wa natawakkalahu alaik wa nut wa nut wa nuthni alaika khaira kullahu nashkuruka wa la nakfuruka wa nah wa nahla'u wa natruku man yafzuruk. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nushali wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa naksha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhaq. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon bantuan-Mu, meminta ampunan-Mu, mengharapkan petunjuk-Mu, beriman kepadamu, bertawakal kepadamu, memujimu, bersyukur dan tidak mengingkari atas semua kebaikanmu. Dan kami menarik diri serta meninggalkan mereka yang mendurhakaimu. Tuhan kami, hanya Kau yang kami sembah. Hanya kepadamu kami hadapkan sholat ini dan bersujud. Hanya kepadamu kami berjalan dan berlari. Kami mengharapkan rahmat-Mu. Kami takut pada siksa-Mu, karena siksa-Mu yang keras itu akan menimpa orang-orang yang kafir. Allahumma izzal Islam wal muslimin, wa adhil syirka wal musyrikin, wa damir a'da'aka a'da'ad-din, waj'al hadzal baladal amina mutma'inna wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma aslih hala ikhwanina wa ahlina fi Filistin. Allahumma amin rawatihim. Allahumma fkin dima'ahum washfi mardahum wa taqabbal syuhada'ahum. Allahumma ansur ihwanana al-mujahidina fi Filistin.
Allahumma tas Allahumma tasir lahum minal yahudal muhtalin al-ghasibin. Allahumma kullahum mu'inan wa nasira wa mu'ayyidan wa dhahira. Allahumma tahhiril masjidil aqsa. Allahumma tahhiril masjidil aqsa minal yahudal muhtalin al-ghasibin. Allahumma fadil masjidil aqsa. Allahumma fadil masjidil aqsa. Allahumma fadil masjidil aqsa. Allahumma ij'alhu samihon azizan ila yaumil qiyamah bifadlika wajudika wa karamika ya arhamar rahimin. Ya Allah, selamatkanlah Masjidil Aqsa ya Allah. Selamatkanlah anak-anak Palestina ya Allah. Selamatkanlah tanah yang diberkahi ya Allah. Menangkan orang-orang muslim ya Allah. Menangkan para mujahidin ya Allah yang sedang membela kemerdekaannya, yang sedang mempertahankan tanahnya ya Rahman. Ya Allah, hancurkan ya Allah musuh-musuhmu ya Allah. Hancurkan ya Allah Zionis Israel yang menyerang bukan cuma tentara Hamas, tapi juga seluruh penduduk di Palestina, terutama di Gaza ya Allah. Ya Rahman, berikan kemerdekaan kepada rakyat Palestina ya Allah. Berikan kemerdekaan ya Allah, sebagaimana Allah telah memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia ya Karim. Ya Aziz ya Rahman ya Ghaffar ya Rahim. Tumbuhkanlah anak-anak Palestina menjadi orang-orang yang sehat fisik, jiwa dan raganya ya Allah, di tengah keterbatasan ya Allah. Berikanlah kebahagiaan kepada mereka ya Allah. Kebahagiaan yang mungkin tidak bisa kita masukkan ke dalam logika gitu. Berikanlah mereka keselamatan, kebahagiaan ya Allah, kenyamanan dan keamanan sebagaimana kita di sini di negara kita masing-masing hari ini ya Rahman. Ya Allah, berikan kemenangan kepada bangsa Palestina ya Allah. Dan jadikanlah ya Allah kami bagian dari kemenangan itu ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang menunggu secara aktif gitu ya. Dengan apapun yang kami punya, segenap kemampuan kami ya Allah. Jika memang cuma ini yang bisa kami lakukan ya Allah. Jadikanlah itu bagian kami untuk mengatakan bahwa kami bersama orang Palestina. Ya Allah, kuatkan keimanan kami, ya Allah. Kuatkan keimanan kami untuk terus bisa bersama orang-orang yang terzalimi, orang-orang benar, orang-orang sesama akidah kita, orang-orang sama saudara kita. Ya Allah, berikanlah kepada kami keimanan sebagaimana kami bisa merasakan sakitnya mereka itu seperti sakitnya diri kita. Bagaimana rasanya itu seperti satu tubuh gitu, kita dengan saudara-saudara kita di Palestina ya Allah. Kuatkan keimanan kami, bebaskan ya Allah segala pemikiran-pemikiran yang salah gitu ya. Selama ini yang kami dicekoki oleh media, diputarbalikkan fakta dan lain sebagainya. Terangkan kepada kami yang benar, yang sesungguhnya benar ya Allah. Dan jadikanlah kami bersama kelompok orang-orang yang benar. Ampuni kami ya Allah, jika kami selama ini lalai dalam membela saudara-saudara kita di Palestina maupun di belahan bumi yang lain, yang terjajah, yang tersiksa, yang susah sekali untuk mempertahankan akidah mereka, yang tertindas ya Allah. Ya Allah, semoga dengan adanya peristiwa ini kami kemudian tumbuh lagi keimanan kami, tumbuh lagi rasa cinta kami, tumbuh lagi kesadaran kami untuk sama-sama berjuang dengan mereka ya Allah, saudara-saudara kami di Palestina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman bisa meneruskan doa teman-teman ya.
Mungkin singkat sekali doa yang tadi kita bersama-sama, eee, semoga Allah bimbing kita untuk bisa mendidik ya anak-anak tangguh yang kuat imannya seperti anak-anak di Palestina. Semoga Allah tumbuhkan anak-anak Palestina menjadi anak-anak kuat yang akan memerdekakan Palestina. Semoga Allah mengizinkan kita untuk menjadi bagian pembebas Palestina. Dan semoga Allah izinkan kita berziarah ke Masjidil Aqsa dalam keadaan Palestina merdeka. Amin amin ya Allah ya Robbal Alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.